Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa Puton TV dimanapun Anda berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan kali ini, kami akan berusaha mengulas kembali karena banyak netizen yang bertanya tentang eskatologi akhir zaman ini, yang beredarnya sosok-sosok yang akan tampil dan disebut-sebut dalam sebuah riwayat di akhir zaman ini, yaitu satu tentang Nabiullah Isa alaihissalam, tentang Al-Imam Al-Mahdi, tentang Satrio Paningit, dan tentang Ratu Adil. Bahasa-bahasa semacam ini keluar dari sumber yang berbeda. Kalau sumber dari agama Yahudi, akan keluarnya Mesias. Itu tidak begitu dibahas di Nusantara ini. Kalau turunnya Isa Al-Masih, di samping juga dibahas di agama Kristen, di Islam pun Rasulullah SAW menghabarkan tentang akan turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. Di samping itu, Islam juga mengabarkan akan turunnya Al-Imam Al-Mahdi, yang akan membawakan sebuah keadilan, kemakmuran bumi ini. Di Nusantara, dari Jayabaya ada bahasa yang namanya Satrio Paningit, yaitu keluarnya Satrio Paningit setelah diawali satrio-satrio dari 7 satria, yang itu banyak diartikan oleh para spiritual Nusantara bahwa 7 satria itu adalah diawali dari presiden yang pertama, yaitu Presiden RI yang pertama Insinyur Soekarno, sampai pada presiden yang ketujuh, yaitu Bapak Insinyur Jokowi. Sehingga mereka meyakini tidak ada presiden setelah Pak Jokowi, karena presiden itu cuma 7 dalam isyarah yang diberikan oleh Eyang Joyoboyo. Dan setelah itu presidennya adalah Satrio Paningit ataupun SP. Dalam istilah Mataram ada itu yang namanya Ratu Adil. Yang akan memakmurkan bumi ini adalah Ratu Adil. Kalau Ratu Adil identiknya sama dengan Al-Mahdi. Kalau dari Tembang Siliwangi ada sebuah bahasa namanya Budak Angon. Ada pemuda berjanggut dan ada Budak Angon. Kami akan bahas tentang masalah Nabiullah Isa, sudah kami bahas di konten yang khusus kemarin. Cuman yang kurang menerima adalah pengkaji-pengkaji yang kadung didoktrin, para santri-santri dan kiai yang kadung didoktrin oleh ulamanya bahwa Nabi Isa itu masih hidup dengan jasadnya, sehingga akan turun dengan jasadnya. Ini yang sangat disayangkan. Sekali lagi, kami sangat menyayangkan para pengkaji-pengkaji Nahdlatul Ulama. Padahal di Ahli Sunnah wal Jamaah kami tekankan bahwa pendapat tentang 4 nabi yang masih hidup itu adalah pendapat sepihak dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun pendapat yang lain dari ulama Ahli Sunnah wal Jamaah adalah mereka berempat itu sudah meninggal semua, sudah wafat semua. Tapi ini tetap belum diterima. Dua khilafiyah, dua perbedaan pendapat, tapi belum diterima terus. Ini yang kami sayangkan. Tapi biarkah itu sesuai dengan kemampuan dalam meyakini sebuah riwayat, karena doktrin kalau sudah masuk ke otak kiri itu memang tidak mudah untuk dihapus. Semoga bisa terus belajar terus. Tentang Al-Imam Al-Mahdi, apakah Imam Al-Mahdi itu Nabi Isa? Apa Nabi Isa juga Imam Al-Mahdi? Karena banyak riwayat yang terutama yang diambil oleh orang-orang Syiah bahwa Al-Mahdi wal Isa, Al-Isa wal Mahdi. Sampai-sampai ada tokoh yang namanya Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri Ahmadiyah, aliran Ahmadiyah, bahwa Mirza Ghulam Ahmad di samping mengaku Nabi, juga dia mengaku sebagai Al-Mahdi, juga mengaku sebagai Isa Al-Masih. Ini yang ironis, karena ada sebuah riwayat memang Al-Masih, Al-Isa huwal Mahdi, Al-Mahdi wal Isa. Yang sebenarnya petunjuk akhir zaman itu memberi pengarahan, memberi kabar pada panjenengan sedaya bahwa Nabiullah Isa yang turun itu bukan beda dengan
Al-Mahdi. Itu adalah sosok Roh Al-Qudus yang memang turun dalam ranah menjadi partner dari Al-Imam Al-Mahdi. Yang masuk di salah satu dada anak cucunya Nabiullah Isa, yaitu mendampingi Al-Mahdi Al-Muntadhar atau Al-Mahdi yang dinanti itu sendiri. Jadi Al-Mahdi itu sendiri beda. Al-Mahdi itu sendiri bukan Nabiullah Isa. Tapi Al-Isa turunnya sebelum masuk di dada seseorang tetap yang ditemui awal kali oleh Nabiullah Isa adalah Al-Mahdi itu sendiri yang tahu betul bagaimana wajah Nabi Isa sebenarnya. Yang jelas wajahnya tidak seperti wajahnya yang dipampang di foto-fotonya orang Kristen lain. Ini Al-Mahdi kami sudah kabarkan bahwa akan muncul sebelum kemunculannya diawali dengan kejadian-kejadian yang sangat fenomenal. Di antaranya adalah pernah kami kabarkan tentang munculnya Al-Kautsar. Yang pada sebuah kabar itu diperkirakan akan muncul di pertengahan tahun 2024. Oleh karena itu, kami kemarin memberikan sebuah kabar bahwa fase pertama Rasulullah akan berakhir di bulan Desember 2023. Dan masuk di Januari 2024, kita sudah sadar atau tidak, kita sudah masuk di fase kedua. Maka semua amanat-amanat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu sudah diterima oleh Al-Mahdi semuanya. Nah, bedanya ketika Rasulullah pertama kali melaksanakan tugas dari Allah dengan tendensi ayat, yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tendensi utamanya adalah 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Tapi kalau Al-Mahdi Al-Muntadhar sebagai penerus Rasulullah SAW di fase yang kedua ini, dengan ayat Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bahwa awal kali melaksanakan tugas nanti itu diawali dengan surat Al-Kautsar. Oleh karena itu kejadiannya nanti munculnya Al-Mahdi akan dibarengi dengan munculnya Masjid Al-Kautsar. Yang Masjid Al-Kautsar itu sendiri di alam gaib sebenarnya sudah dibangun oleh pasukan-pasukan Allah. Tinggal nanti munculnya. Sama seperti Borobudur. Borobudur sudah dibangun di gaibnya di masa Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan Bilqis. Tapi masih terpendam di bumi. Keluarnya yaitu ketika abad 7 bersama dengan keluarnya abad 6 abad 7 bersama dengan keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah turunkan surat Al-Kautsar di masa Rasulullah masih hidup, turunnya surat Al-Kautsar disitulah awal kali Allah membangun di alam gaib Masjid Al-Kautsar yang nanti itu juga akan keluar seperti keluarnya fenomena yang terjadi pada Borobudur, yaitu keluar dari dalam tanah dan itu akan terjadi setelah fase kedua ini. Maka Al-Mahdi akan muncul yaitu bersama dengan munculnya Al-Kautsar. Bila Al-Kautsar belum muncul, maka Al-Mahdi tidak akan muncul di tengah-tengah Anda sekalian. Karena itulah sebagai tanda akhir zaman Allah janjikan akan memberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW Al-Kautsar. Itu adalah kejayaan umat Islam. Surga di dunia yang akan dijanjikan oleh Allah. Surga dunia yang akan tercipta di bumi Nusantara ini. Meskipun sebagian ulama memberi mana Al-Kautsar itu adalah hal-hal yang masih gaib dan akan terjadi setelah kiamat. Bahasa kiamat itu munculnya Al-Mahdi sudah juga sebagian daripada mulainya diawali dengan kejadian-kejadian kiamat itu sendiri. Kiamat bukan berarti penghancuran, meskipun selalu diawali dengan penghancuran. Kiamat berarti adalah kebangkitan. Maka kiamat yang diciptakan oleh Allah di fase kedua ini bukan penghancuran bumi, tapi kebangkitan umat Islam. Karena qoma yakum artinya adalah berdiri atau kebangkitan. Yaumul qiyamah berarti hari kebangkitan. Hari kebangkitannya umat Islam dalam ranah Allah menyempurnakan sebuah janjinya bahwa Allah akan menjadikan khalifah manusia di atas bumi ini belum begitu nyata dan belum begitu sempurna meskipun itu dilalui dari Nabiullah Adam sampai sekarang. Allah akan sempurnakan manusia sebagai khalifah yang sejatinya khalifatu fil ardi yang akan menguasai bumi, benar-benar menguasai, benar-benar memiliki, benar-benar dipasari oleh Allah sehingga bisa
memakmurkan, diberi kuasa oleh Allah memakmurkan dan memberikan sebuah keadilan di masyarakat ini sehingga menjadikan sebuah negara ini, bangsa ini, negeri di dunia ini dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itulah puncak daripada manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifatu fil ardi. Tentunya diawali sebuah Masjid Al-Kautsar yang kemudian di situ akan menjadi tempat rujukan kebangkitan umat Islam, yaitu dengan fasholli li rabbika wanhar. Tapi ketahuilah di akhir ayat ini yang kami peringatkan pada semua halayak umum, inna syani'aka huwal abtar. Barang siapa yang menentang pada Muhammad maka akan hancur. Ayat ini memang dispesialkan kepada Al-Mahdi Al-Muntadhir. Maka para pelaku akhir zaman dan Al-Mahdi Al-Muntadhir yang ada gerakan-gerakan yang memang itu asli, maka itu tidak bisa dihancurkan. Artinya siapa yang memusuhi pasti hancur. Siapa yang memusuhi pasti musnah dari bumi ini. Makanya kami kalau ngomong menyampaikan ini dengan terus terang aja. Karena pelaku-pelaku akhir zaman yang sejatinya itu memang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada Al-Mahdi yang muncul, apalagi mengakui dirinya Al-Mahdi, ingin dibeat, ingin disumpah, itu pasti palsu semua. Apalagi calon-calon. Ini Al-Mahdi bukan calon. Al-Mahdi sudah tahu dirinya itu Al-Mahdi. Dan dia sudah melaksanakan tugas. Makanya para ulama-ulama kemarin yang ada indikasinya diakui oleh muridnya sebagai Al-Mahdi sudah bukan Al-Mahdi. Dan Alhamdulillah ulama itu sudah mengakui bahwa dirinya bukan Al-Mahdi. Maka yang belum sadar pengikutnya. Bukan Al-Mahdi. Al-Mahdi tidak akan mengakui dirinya Al-Mahdi. Dan Anda sekalian tidak diberi oleh Allah kemampuan ilmu untuk menemukan di manakah sebenarnya Al-Mahdi ini sekarang. Makanya kita sudah hilangkan kesombongan kita dalam hal ranah di akhir zaman ini. Sebentar lagi, tidak ada waktu 6 hari lagi kita akan memasuki di fase kedua, yaitu munculnya Al-Kautsar, yang itu tentunya akan diawali dengan pembersihan manusia-manusia munafik dan manusia-manusia yang telah melakukan perjanjian-perjanjian gaib dengan gaib-gaib yang ada di Nusantara ini dalam ranah sabdo palon nagih janji. Siapa yang nagih janji adalah gaib-gaib Anda sekalian yang selama ini ngerewangi panjenengan sedoyo. Dan di awal fase ini pasti akan dihancurkan. Kalau ada yang bisa tobat ya alhamdulillah. Kalau enggak, itulah perilaku panjenengan sedoyo yang telah melakukan perjanjian-perjanjian gaib yang pada intinya panjenengan sedoyo tidak bisa diingatkan oleh siapapun. Kami pun hanya sekedar mengingatkan sebagai kewajiban kami dalam menjalankan tugas akhir zaman ini. Itulah sebenarnya Al-Mahdi yang akan muncul. Adapun Satrio Paningit, apakah Satrio Paningit itu Imam Mahdi? Bukan. Satrio Paningit adalah satria-satria dicetak oleh Allah. Termasuk juga yang dimaksud Joyoboyo Satrio Paningit siapa? Bung Karno Satrio Paningit yang pertama. Pak Harto Satrio Paningit yang kedua. Gus Dur Habibie Satrio Paningit yang ketiga. Gus Dur Satrio Paningit keempat. Megawati Satrio Paningit yang kelima. SBY Satrio Paningit yang keenam. Dan Jokowi Satrio Paningit yang ketujuh. Maka setelah ketujuh ini tidak ada presiden di RI ini. Karena fase fatroh di Nusantara ini adalah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah fatroh yang pertama. Sebagai pembuka keadilan, sebagai pembuka kemakmuran yang telah dikatakan oleh Tembang Siliwangi bahwa nanti kalau ada Budak Angon dan pemuda berjanggut maka ikutilah. Dan itu sudah nyata. Siapa Budak Angonnya? Budak Angon adalah NKRI yang dipimpin oleh para kesatria mulai Bung Karno sampai Pak Jokowi. Itulah Budak Angon. Dan pemuda berjanggut adalah simbol dari sebuah perkataan orang-orang yang ahli agama. Oleh karena itu NKRI selalu didampingi oleh organisasi-organisasi religius. Yang di situ dimunculkan adalah termasuk Nahdlatul Ulama, termasuk Muhammadiyah, termasuk Rifaiyah dan lain sebagainya yang mendukung akan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah pemuda berjanggut. Makanya di NKRI ini selalu mengandalkan pada duet antara nasionalis dan religius. Itu sesuai dengan pesan dari Eyang Siliwangi Tembangnya adalah bila ada muncul Budak Angon dan pemuda berjanggut maka ikutilah. Itulah simbol dari awalnya. Artinya ke depan juga akan ada hal semacam itu. Ketika munculnya Satrio Paningit, ketika munculnya Imam Mahdi, ketika munculnya Nabiullah
rohani dari Nabiullah Isa alaihissalam. Itulah adalah simbol daripada pemuda berjenggot yang menguasai tentang akidah keagamaan yang full karena sebagai nur kenabian. Adapun Imam Mahdi di samping menguasai itu juga menguasai tentang al-khilafah karena beliau dididik langsung oleh Rasulullah SAW, dididik oleh Nabiullah Sulaiman, tiba tahta. Kembali kepada apakah SP itu Al-Mahdi? Bukan. SP yang kesini adalah SP yang ke-8, bukti ada presiden yang ke-8. Andai kata besok memang ada pilihan yang akan kita laksanakan bareng di tanggal 14 Februari di bulan depan, maka kami sampaikan kepada halayak umum bahwa presiden yang akan terpilih itu memang ada pulungnya, karena pulung adalah muncul daripada pilihan sukma-sukma manusia penduduk Indonesia. Itulah pulung. Pasti akan ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang itulah yang mendapat pulung terbanyak. Adapun Wahyu Keprabon, kami sampaikan meskipun itu pahit, tetap kami sampaikan bahwa presiden yang akan terpilih di tahun depan, siapapun yang jadi, baik nomor 1, 2, atau 3, pulung dia dapat. Tapi Wahyu Keprabon tidak akan dia dapat. Karena Wahyu Keprabon yang sejatinya itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada yang dipilih sebagai Satrio Paningit yang mendapat pingitan dari Allah untuk memimpin Nusantara ini, untuk memimpin negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi yang jadi calon presiden nomor 1, nomor 2, nomor 3 jangan kepedean. Meskipun ini spiritual sudah tahu. Di YouTube sudah banyak beredar bahwa nanti akan diadakan itu apa? Supaya di pleret itu ada Ganjar, supaya deklarasi di situ supaya dapat Wahyu Keprabon, itu mimpi belaka. Itu hanya angan-angan arep-arep. Sama sekali nggak akan ada itu. Itu mimpinya Gus Fuad saja dengan Neng Nur itu aja. Nabi Khidir nggak menyampaikan itu. Itu Nabi Khidir palsu yang membimbing Bu Nur itu. Nabi Khidir itu nggak membimbing semacam itu. Sekarang Nabi Allah Khidir ada bersama dengan Al-Mahdi Al-Muntadhir melaksanakan tugas di akhir zaman ini. Tidak ada itu namanya Nabi Khidir memberikan instruksi kepada Bu Nur supaya Ganjar dapat pulung di pleret. Kebohongan itu. Pak Ganjar jangan mau dibohongi, tapi kalau ingin dipilih Gus Fuad ya monggo-monggo saja. Tapi sebelumnya kami sampaikan kepahitan ini bahwa siapapun presiden yang akan jadi di tahun depan tidak punya pulung Keprabon, sehingga dia tidak akan bisa punya wibawa yang telah dimiliki oleh presiden-presiden sebelumnya, baik itu Bung Karno, Pak Harto maupun Pak Jokowi. Ini harus disiapkan mentalnya, karena Anda adalah presiden transisi. Bukan presiden sebenarnya, yang sebenarnya adalah presiden yang sudah dipingit oleh Allah akan memimpin NKRI ini. Tentunya yang memegang amanah bangsa ini, yang memegang tentang amanah kemakmuran bangsa ini, itulah yang dipingit oleh Allah. Dan siapa? Tentunya manusianya sudah ada, dan orangnya sudah tahu kalau dia adalah orang yang dipingit. Dan saya yakin di bangsa ini sudah banyak yang tahu, cuman belum bisa mengungkapkan siapa sejatinya. Tapi yang penting kita jalani ranah demokrasi ini. Apapun andai kata terjadinya hal yang tidak pas nanti di demokrasi ini, ya kita siap-siap. Kita berdoa, kita rapatkan jiwa kita bahwa NKRI Nusantara tetap bersatu meskipun siapa pemimpinnya, sambil kita menunggu sejatinya Satrio Paningit yang akan memimpin di negara ini. Kami sudah tahu siapa dia, tapi masyarakat belum siap untuk menerima keberadaan itu. Dan itu yang membuktikan ada hal alam dan kejadian berikutnya. Itulah yang sebenarnya Satrio Paningit. Satrio Paningit bukan Imam Mahdi bukan Satrio Paningit. Al-Isa bukan Imam Mahdi, Al-Mahdi juga bukan Isa. Itu adalah sosok-sosok yang berbeda. Ini kami sampaikan karena di banyak konten-konten kreator itu memberikan sebuah wacana bahwa Al-Mahdi adalah Isa, Isa Al-Mahdi, Al-Mahdi adalah Satrio Paningit adalah itu bukan. Itu sosok yang berbeda. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan kita tetap istiqomah mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, apapun kejadiannya, semuanya di belakangnya ada hikmahnya. Mudah-mudahan bangsa ini tetap bersatu menuju ke sebuah kejayaan, kebangkitan Nusantara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.